bahwa orang yang di dalam tenda tersebut terlihat sangat tidak baik-baik saja. Dan ternyata seseorang yang dilihat oleh Logan dan Nicholaus itu tadi adalah mostly harmless. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa pada 23 Juli 2018 dan dia ditemukan meninggal di dalam tenda kuningnya. Logan dan Nicholaus pun akhirnya menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Eno dan ini adalah video pertama aku membawakan cerita untuk kalian semua. Jadi di video kali ini aku akan membawakan cerita tentang seorang pendaki misterius yang ditemukan meninggal di dalam tendanya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas asli dari pria ini. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian barulah diketahui siapa pria ini sebenarnya. Jadi gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita ke videonya. Rangkaian kejadian ini berawal di tahun 2017, di mana banyak pendaki-pendaki yang berkesempatan bertemu dengan seorang pria misterius yang tidak pernah diketahui identitas aslinya, dan mereka ini bertemu di hutan di sekitaran New York, Pennsylvania, Virginia, Georgia, dan juga Florida. Pendaki-pendaki yang sering bertemu dengan pria ini menggambarkan dia itu berusia sekitar 35-60 tahun. Kemudian pria ini juga memiliki mata yang biru keabu-abuan, jenggot berwarna putih, dan juga dia ini sering terlihat menggunakan topi khas Kolumbianya yang berwarna abu-abu. Selain itu, pria misterius ini juga selalu terlihat menggunakan atau membawa tas backpack yang besar dan terlihat sangat-sangat berat. Nah, kalau tadi aku udah bilang kan kalau pria ini itu tidak diketahui identitas aslinya, tetapi para pendaki-pendaki yang pernah bertemu dengannya mengenal pria ini sebagai mostly harmless. Jadi mostly harmless ini memang nama yang diberikan dia untuk dirinya sendiri. Jadi dia menamai dirinya sendiri sebagai mostly harmless. Tetapi pada kesempatan lain dia juga pernah memperkenalkan dirinya sebagai Denim, dan dia juga menggunakan nama alias Ben Bellamy ketika dia menginap di hostel atau kabin di sekitaran jalur pendakian yang dia lewati. Nama-nama yang aku sebutkan tadi memang terdengar sedikit aneh di telinga kita. Mungkin kita juga nggak familiar dengan nama-nama tersebut. Tetapi sebenarnya di lingkungan para pendaki profesional, hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Para pendaki profesional ini seringkali menggunakan yang namanya trail names atau nama khusus yang mereka gunakan ketika mereka sedang melakukan pendakian. Dan nama-nama yang digunakan oleh para pendaki ini seringkali terdengar konyol dan aneh, dan itu juga biasanya merupakan pemberian dari pendaki-pendaki lainnya atau juga merupakan nama yang mereka buat sendiri untuk mereka sendiri. Trail name pertama dari mostly harmless ini adalah Denim, yang kemudian banyak orang berasumsi bahwa si mostly harmless ini melakukan pendakiannya pertama kali menggunakan celana jeans. Kemudian juga ada beberapa cerita dari pendaki-pendaki yang pernah bertemu dengan si mostly harmless ini. Bagaimana awalnya si mostly harmless ini bisa dikenal dengan nama tersebut, dan bahkan sampai sekarang nama itu melekat dalam diri si mostly harmless ini. Pada waktu itu ada semacam perkumpulan atau gathering di antara para pendaki ini. Nah, acaranya tuh kayak acara api unggun gitu. Kemudian si mostly harmless ini tiba-tiba nyeletuk ke salah satu pendaki yang ada di dekat dia. Dia mengatakan satu kalimat, "I am just mostly harmless." Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah aku ini cuman mostly harmless. Yang pada akhirnya membuat banyak orang berasumsi bahwa nama mostly harmless ini diambil dari sebuah buku yang berjudul The Hitchhiker's Guide to the Galaxy yang ditulis oleh Douglas Adams. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa bumi itu harmless, atau bahasa Indonesianya bumi itu tidak berbahaya, yang kemudian banyak orang berasumsi bahwa akhirnya mostly harmless ini mengembangkan sendiri, yang tadinya cuman harmless aja nih kata-katanya, kemudian sama si pria ini dikembangkan menjadi mostly harmless. Mostly harmless ini memulai perjalanan panjang pendakiannya di sebuah tempat di New York, kemudian di sepanjang jalur Appalachian, kemudian menuju selatan ke arah Pennsylvania, lalu ke Maryland. Berawal pada waktu musim panas tahun 2017 di Virginia, dia mendaki dengan seorang nenek berusia 66 tahun yang dikenal dengan nama Obsidian. Nah, Obsidian ini juga merupakan nama, bukan sebenarnya, ini juga merupakan trail names yang digunakan oleh nenek tersebut. Akhirnya setelah beberapa waktu mereka saling mengenal, si nenek Obsidian ini menyadari bahwa si mostly harmless ini memiliki kesamaan dengannya, yaitu si mostly harmless terlihat punya masalah sama kakinya. Nenek Obsidian ini juga cerita kalau dia seringkali bertemu dengan pendaki-pendaki yang memberikan vibes yang negatif atau aneh.
Tapi berbeda dengan Mostly Harmless ini. Jadi si nenek Obsidian ini nggak merasa bahwa si Mostly Harmless ini, pria misterius ini tadi tuh merupakan seseorang yang aneh. Kalian pasti pernah dong ketemu sama orang nih baru pertama kali, kemudian kalian ngerasa kayak, nih orang kok aneh banget ya. Ya semacam itulah yang dirasakan oleh nenek Obsidian ini sebelumnya ketika dia bertemu dengan pendaki-pendaki lainnya. Tetapi bagi nenek Obsidian bahwa Mostly Harmless ini nggak memberikan vibes yang negatif atau aneh. Justru Mostly Harmless ini dilihat sebagai seseorang yang berbeda. Walaupun nenek Obsidian dan Mostly Harmless ini sebenarnya cukup dekat ketika mereka menginap di hostel yang sama, tetapi mereka berdua tidak pernah mengungkapkan identitas asli mereka. Jadi mereka tetap aja menggunakan nama trail names mereka masing-masing. Yang sebenarnya hal ini merupakan hal yang wajar sih di lingkungan para pendaki. Jadi nenek Obsidian ini cuma tahu bahwa si Mostly Harmless ini menggunakan nama alias Ben Bellamy ketika mereka menginap di hotel yang sama. Dan juga si Mostly Harmless ini pada waktu itu mengatakan ke nenek Obsidian bahwa dia berasal dari Louisiana dan New York. Nah, jadi sebelum mereka berpisah, mereka ini sempat berfoto bersama di hostel yang mereka tinggali di Virginia. Jadi waktu itu mereka sedang duduk bersama di meja makan, kemudian ada seseorang yang mengambil foto mereka berdua. Jadi sampai di situ aja pertemuan antara Mostly Harmless dan nenek Obsidian ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka masing-masing dan si Mostly Harmless melanjutkan perjalanannya melewati trek Virginia sendirian. Selanjutnya, si Mostly Harmless ini bertemu dengan seorang pendaki yang dikenal dengan nama Fazzik. Mostly Harmless bertemu dengan seseorang yang dijuluki dengan nama Fazzik di Full Heart Knob Shelter, masih di trek Virginia, pada pertengahan September. Yang kebetulan pada waktu itu mereka sama-sama berjalan menuju ke arah selatan. Pertemuan antara Fazzik dan Mostly Harmless ini berawal ketika si Fazzik ini udah mulai kehabisan cadangan airnya. Kemudian datanglah Mostly Harmless nawarin air ke Fazzik. Yang kebetulan pada waktu itu si Mostly Harmless ini bawa cadangan lebih. Dan dikasihnya lah 1 liter air yang dimiliki Mostly Harmless ini ke Fazzik itu tadi. Pada saat inilah si Mostly Harmless ini memperkenalkan dirinya sebagai denim. Yang seperti aku ceritakan di awal tadi bahwa diduga si Mostly Harmless ini menggunakan nama denim karena dia menggunakan celana jeans ketika dia pertama kali melakukan pendakian. Walaupun pertemuan dan perjalanan pendakian mereka ini hanya selama 2 hari, tetapi Fazzik ini cukup mengenal dengan baik detail-detail dari si Mostly Harmless ini. Sama dengan nenek Obsidian yang nggak nemuin vibes yang aneh di diri Mostly Harmless, Fazzik pun juga merasa demikian. Jadi nggak seperti pertemuannya dengan pendaki-pendaki lainnya yang juga aneh itu tadi, yang seperti dikatakan nenek Obsidian itu tadi, si Fazzik ini nggak merasakan ada hal yang negatif atau aneh juga di diri Mostly Harmless. Dan disitulah pertemuan antara Fazzik dan Mostly Harmless ini berakhir. Selanjutnya pada pertengahan Desember, si Mostly Harmless ini melakukan pendakian di jalur Appalachian di sebelah utara Georgia, yang kemudian dia berhenti di depan sebuah toko baju yang bernama Mountain Crossing. Disitulah Mostly Harmless ini bertemu dengan seseorang yang bernama Matt Mason yang merupakan penjaga dari toko baju tersebut. Matt Mason ini juga merupakan seorang pendaki berpengalaman sebenarnya. Jadi mulailah mereka ngobrol dan kemudian si Mostly Harmless ini menanyakan kepada Matt Mason jalur untuk ke arah Key West, Florida. Yang kemudian pada waktu itu Matt Mason bilang ke si Mostly Harmless ini bahwa sebenarnya ada map yang bisa dia unduh, yang bisa dia download di HP, kemudian dia tinggal ngikutin aja jalurnya, kemana aja. Mostly Harmless ini mengatakan kepada Matt Mason bahwa dia tidak membawa HP. Yang sebenarnya hal ini juga cukup dipertanyakan gitu oleh Matt Mason. Karena harusnya di tahun 2017, HP itu menjadi sesuatu hal yang penting dan seharusnya dibawa ketika orang-orang itu berpergian. Akhirnya, karena si Mostly Harmless ini tadi nggak bawa HP, si Matt Mason menawarkanlah ke pria ini untuk ngeprint 60 lembar peta yang nantinya akan dibawa oleh pria ini. Sebelum Mostly Harmless ini melanjutkan perjalanannya untuk kembali mendaki, si Matt Mason ini minta izin ke Mostly Harmless ini untuk mengambil fotonya. Awalnya sebenarnya pria ini tuh sedikit ragu-ragu gitu, kayak antara mau atau enggak gitu. Cuman akhirnya setelah itu dia mau untuk diambil fotonya dan dia kayak nenteng petanya gitu. Kemudian dia foto dengan tersenyum. Kemudian akhirnya foto dari Mostly Harmless ini diunggah ke Facebook oleh Matt Mason. Yang kemudian akhirnya ada banyak pendaki-pendaki lain yang mengenali atau yang mengetahui si Mostly Harmless ini. Dan pada 2 minggu kemudian, salah satu teman Matt Mason ini
mengaku bertemu dengan Mostly Harmless. Pada waktu itu cuacanya cukup buruk, jadi teman dari Matt Mason ini melihat Mostly Harmless sedang berjalan di tengah badai salju. Dan tanpa sedikit pun keraguan, si Mostly Harmless ini tetap melanjutkan perjalanannya, bahkan dia terlihat sambil tersenyum. 1 bulan kemudian, setelah teman dari Matt Mason ini bertemu dengan Mostly Harmless di tengah badai salju, kemudian di sepanjang jalan sebelah utara Florida, Mostly Harmless ini bertemu dengan seseorang bernama Kelly Fairbanks. Kelly Fairbanks ini merupakan seorang trail angel. Jadi di istilah pendakian di Amerika Serikat sana, ada istilah namanya trail angel, di mana tugas dari seorang trail angel ini adalah menawarkan bantuan atau makanan dan minuman kepada pendaki-pendaki yang melewati jalur pendakian di mana trail angel itu berada. Pada waktu itu, si Kelly Fairbanks ini memang berhenti di daerah atau di lokasi pendakian di dekat rumahnya untuk menawarkan para pendaki ini tempat untuk mandi ataupun tempat untuk beristirahat. Dan disitulah Kelly Fairbanks bertemu dengan Mostly Harmless, yang kemudian Kelly ini menawarkan ke Mostly Harmless. Dia juga menanyakan ke pria ini, ada nggak sesuatu yang dibutuhkan oleh pria ini sehingga si Kelly bisa membantunya. Pada saat itu, Kelly menyadari bahwa si pria misterius ini, si Mostly Harmless ini terlihat sangat kelelahan. Kelly juga mengatakan bahwa jenggot dari Mostly Harmless ini sangat panjang dan lebat, dan hal itu membuatnya terlihat seperti orang tua. Tapi waktu Kelly melihat matanya, disitulah Kelly Fairbanks ini menyadari bahwa Mostly Harmless tidak setua yang ia bayangkan. Jadi terlihat di matanya nggak ada kerutan-kerutan sama sekali yang menandakan bahwa Mostly Harmless ini merupakan orang yang lebih tua dari dirinya. Kelly juga memperhatikan barang bawaan dari Mostly Harmless. Karena barang bawaannya ini terlihat sangat jelas, Kelly khawatir kalau nantinya ada apa-apa sama si Mostly Harmless. Karena nanti jalur yang akan dilaluinya ini terkenal dengan jalur yang sangat membingungkan. Apalagi si Kelly ini juga mengetahui bahwa Mostly Harmless itu nggak bawa HP, yang sebenarnya bisa menuntun dia kalau nanti dia tersesat atau bingung ketika dia melalui jalur pendakiannya. Mostly Harmless sebenarnya sempat menunjukkan peta yang ia bawa ke Kelly. Jadi dia nunjukin 60 lembar peta yang dia print sama Matt Mason itu tadi, ditunjukkannya ke Kelly supaya Kelly tahu bahwa sebenarnya si Mostly Harmless ini walaupun nggak punya HP, tapi dia punya guide yang bisa nuntun dia kalau nanti dia tersesat. Tapi menurut Kelly hal itu sama aja seperti setengah buta gitu, karena bisa aja dong waktu ngelihat peta kita nggak ngerti atau bingung dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelly peta tersebut tidak bisa membantu 100%. Akhirnya disitulah Kelly dan juga Mostly Harmless ini berpisah. Pertemuan terakhir Mostly Harmless dengan pendaki lainnya yang diketahui yaitu pada tanggal 15 April 2018 di Florida National Scenic Trail dengan seorang pendaki yang bernama Mike Gromley. Jadi awalnya yang pertama kali melihat adanya si Mostly Harmless ini adalah driver dari Mike Gromley. Nah, kemudian si driver ini tadi bilang ke Mike, ada pendaki lain tuh, gimana gitu, kita samperin nggak? Waktu itu akhirnya si Mike Gromley ini memutuskan untuk menghampiri si Mostly Harmless yang pada waktu itu sedang tidur siang. Sebenarnya seminggu sebelum si Mike ketemu sama Mostly Harmless, Mike ini udah mendengar nama Mostly Harmless dari kalangan pendaki-pendaki lainnya yang ia temui. Karena nama Mostly Harmless ini udah cukup terkenal nih di kalangan para pendaki karena keunikan dari Mostly Harmless itu sendiri. Sebelum mereka berpisah, karena Mike ini ngelihat Mostly Harmless membawa barang bawaan yang sangat banyak dan tas backpacknya itu terlihat sangat berat, akhirnya si Mike ini dengan senang hati menawarkan ke Mostly Harmless untuk kirimin barang-barang yang udah nggak dipakai lagi sama Mostly Harmless ke rumahnya. Jadi supaya mengurangi beban berat yang ada yang dipikulnya waktu ia melakukan pendakian. Bahkan si Mike ini nyoba sendiri gitu untuk ngangkat tas backpack dari Mostly Harmless ini dan diduga beratnya itu sekitar 60 pounds atau 27 kilo. Tetapi sayangnya si Mostly Harmless ini menolak tawaran Mike untuk mengirimkan barang-barangnya ke rumahnya. Dan dari sinilah muncul spekulasi bahwa Mostly Harmless ini memang tidak mau siapapun mengetahui identitas aslinya maupun alamatnya yang sesungguhnya. Selain itu, diduga Mostly Harmless ini juga tidak mau keluarganya mengetahui keberadaannya dan apa yang dilakukannya pada waktu itu. Akhirnya, Mike Gromley adalah orang terakhir yang bertemu, berbicara, bahkan mengambil foto dari Mostly Harmless. Nah, akhirnya setelah pertemuannya dengan para pendaki-pendaki itu tadi, 99 hari kemudian sejak pertemuan terakhirnya dengan Mike, Mostly Harmless akhirnya terlihat lagi. Tapi sayangnya pada waktu itu namanya menjadi headline berita yang sangat mengebohkan. Tubuh Mostly Harmless ini ditemukan oleh dua orang pendaki yang bernama Nicolaus Horton dan Logan Bueller, yang pada waktu itu sedang melewati trek
the Big Cypress National Preserve, yang merupakan jalur yang sulit dilalui karena area berlumpur tebal. Jadi awalnya dua pendaki ini memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di Nobles Camp, dan pada waktu itu mereka mencium bau busuk dan mencoba mencari sumber di mana bau busuk itu berada. Mereka berjalan dan berusaha mencari di mana bau busuk tersebut berasal. Setelah mereka berjalan untuk berusaha mencari di mana bau busuk tersebut berasal, akhirnya mereka melihat ada sebuah tenda kuning yang didirikan di daerah camp tersebut. Dan di luarnya itu terdapat sepasang sepatu boot. Dua pendaki ini pun berpikir bahwa orang yang ada di dalam tenda tersebut sedang menikmati tidur siangnya. Pada waktu itu, salah satu dari mereka, yaitu Logan, berusaha untuk menyapa orang yang ada di dalam tenda tersebut. Jadi dia berusaha kayak manggil-manggil gitu. Tetapi sayangnya tidak pernah ada jawaban dari orang yang ada di dalam tenda tersebut. Akhirnya karena nggak ada jawaban dari orang yang ada di dalam tenda tersebut, mereka berdua ini memutuskan untuk pergi sebentar dan kemudian beristirahat, masih di lingkungan yang sama di mana tenda itu berada. Beberapa waktu kemudian, karena mereka tuh sebenarnya masih penasaran siapa yang ada di dalam tenda itu tadi, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menghampiri tenda tersebut. Kalian pasti tahu dong kalau di tenda itu ada bagian transparan yang sebenarnya digunakan sebagai jendela yang bisa digunakan untuk melihat keluar. Dan di sanalah Logan melihat sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Dia melihat ada seseorang di dalam tenda itu dengan posisi yang sangat mengenaskan, dan Logan pun berbicara kepada Nikolaus bahwa orang yang di dalam tenda tersebut terlihat sangat tidak baik-baik saja. Dan ternyata seseorang yang dilihat oleh Logan dan Nikolaus itu tadi adalah mostly harmless. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa pada 23 Juli 2018 dan dia ditemukan meninggal di dalam tenda kuningnya. Logan dan Nikolaus pun akhirnya menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian investigasi di mana para polisi dan orang-orang yang pernah bertemu dengan mostly harmless ini berusaha mengungkap siapakah identitas asli dari pria ini. Jadi sewaktu penyelidikan tidak ada ID card atau kartu tanda pengenal yang ditemukan di sekitar tubuh mostly harmless. Bahkan juga tidak ditemukan kartu kredit maupun dompet yang ada di dalam tas mostly harmless. Karena tidak ditemukannya petunjuk apapun yang dibawa atau yang ada di dalam tas mostly harmless ini, akhirnya para polisi pun merasa kesulitan ketika berusaha mengungkap identitas asli dari pria ini. Polisi pun berharap akan menemukan sebuah petunjuk, namun ternyata juga tidak ditemukan petunjuk dari hasil otopsi pria ini karena tidak adanya bekas luka, tanda lahir, maupun tato yang bisa mengidentifikasikan siapa sebenarnya pria misterius ini. Hanya ditemukan bekas luka samar pada perutnya yang diduga merupakan luka bekas dari operasi. Bukan saja tidak mengungkap identitas asli dari pria misterius ini, hasil otopsi tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik apa yang menyebabkan mostly harmless ini meninggal. Tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda penyiksaan di tubuh mostly harmless. Bahkan sidik jari dan DNA-nya ini juga tidak bisa mengungkap siapa pria ini sebenarnya karena sidik jari dan DNA-nya ini tidak muncul di database kepolisian. Mostly harmless ini juga bukan merupakan daftar orang hilang yang ada di database FBI. Akhirnya, tim kepolisian dan juga tim investigasi ini mencoba cara lain, yaitu dengan membuat sketsa digital wajah mostly harmless yang dimasukkan dalam sistem pendeteksi wajah. Tetapi sayangnya hal ini pun tidak membuahkan hasil apapun. Di dalam tenda si mostly harmless ini, polisi menemukan tas berisi uang sebesar 3.500 USD atau setara dengan 49 juta rupiah. Juga ditemukan buku catatan, topi khas Kolumbianya yang berwarna abu-abu, dan juga tongkat hikingnya. Selain itu, dalam tendanya juga terlihat berantakan karena banyak sekali sampah-sampah plastik, kemudian juga ada makanan yang berserakan di sekitar tubuh di mana mostly harmless ini ditemukan. Pada waktu meninggal, si mostly harmless ini juga ditemukan sangat kurus karena dengan tingginya 173 cm, berat badannya waktu itu hanya 83 pounds atau setara dengan 37 kg. Mungkin ada dari kita yang akhirnya berpikir, oh mungkin si mostly harmless ini kelaparan ya sampai dia meninggal sendirian di dalam tendanya. Tetapi penemuan dari polisi bahwa ada makanan di sekitar tendanya, maksudnya di dalam tendanya waktu itu, menunjukkan bahwa alasan kelaparan ini merupakan sesuatu hal yang kurang tepat. 2 hari setelah mostly harmless ini meninggal, polisi ini berusaha menghubungi Mike Gromley karena pada waktu itu Mike Gromley ini pernah mengambil foto dari mostly harmless kemudian dipost di Facebook. Dan polisi juga berusaha mengetahui trek mana saja yang pernah dilalui oleh mostly harmless ini. Polisi ini mengatakan bahwa sebenarnya banyak CCTV atau kamera pengintai di Florida National Scenic Trail, tetapi tidak pernah ada tanda-tanda
tanda dari keberadaan si Mostly Harmless. Karena sulitnya mencari petunjuk untuk bisa menemukan identitas asli dari pria misterius ini, akhirnya para polisi pun mempublikasikan sketsa wajahnya dan berharap ada seseorang yang bisa mengenali pria misterius ini. Bahkan bukan hanya sketsa wajah aja yang dipublikasikan, tapi juga foto tendanya, foto sepatu boots, kemudian barang-barang Mostly Harmless ini juga dipublikasikan dan berharap ada seseorang yang bisa mengenali Mostly Harmless dari barang-barang yang dipublikasikan itu tadi. Beberapa waktu setelah foto-foto tersebut tersebar luas di Facebook, di sosial media, Kelly Fairbanks yang pernah bertemu dengan pria ini pun terkaget karena dia sangat yakin bahwa pria dalam foto tersebut adalah orang yang pernah ditemui oleh Kelly Fairbanks. Kelly Fairbanks pun akhirnya mencoba untuk menghubungi polisi setempat untuk menjelaskan sedetail mungkin apa yang dia ketahui dari pria misterius ini. Bahkan Kelly pun juga mengirimkan 2 foto Mostly Harmless yang pernah dia ambil. Tetapi lagi-lagi sayangnya keterangan dari Kelly pun tidak cukup mengungkap siapa identitas asli dari pria misterius ini. Karena masih ditemuinya jalan buntu, akhirnya Kelly mengunggah cerita tentang pria misterius ini ke Facebook beserta dengan 2 fotonya tadi. Dan hal ini mengundang banyak sekali respon dari para pengguna sosial media, khususnya para pendaki-pendaki di jalur-jalur yang pernah dilalui Mostly Harmless tersebut. Berdasarkan dari komentar-komentar pendaki lainnya, kemudian disimpulkan bahwa Mostly Harmless ini memulai perjalanannya di Harriman State Park di Sloatburg, New York. Respon dari pendaki-pendaki lainnya ini berupa potongan cerita yang akhirnya mengumpulkan informasi bahwa Mostly Harmless ini memulai pendakiannya tanpa persiapan yang cukup matang. Mostly Harmless mengatakan bahwa dia ini hanya naik bus, kemudian naik kereta, dan akhirnya dia menemukan Appalachian Trail. Dia juga mengatakan ke pendaki lainnya bahwa dia ini berasal dari Brooklyn, dan dia ingin melakukan pendakian untuk mendetoks hidupnya dari dunia digital. Selain itu, dia ini juga ingin melarikan diri dari dunia kerja yang hanya rutinitas setiap harinya. Dia juga pernah bercerita dengan pendaki lainnya bahwa ayahnya ini merupakan seseorang yang abusive atau kasar, dan juga dia tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, dan dia juga mempunyai seorang kakak perempuan. Cerita-cerita dari para pendaki tersebut memang menunjukkan sedikit adanya petunjuk, tapi hal ini tidak cukup untuk mengungkap identitas asli dari pria misterius ini. Bahkan dengan banyaknya foto-foto yang dibagikan oleh para pendaki-pendaki yang bertemu dengan pria ini, itu juga tidak cukup untuk menyelesaikan kasus ini. Padahal harusnya udah cukup gampang dong, karena ada banyak foto-foto yang tersebar di sosial media, di Facebook waktu itu, dan banyak orang yang melihat foto-foto tersebut, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa mengenali siapa pria ini sebenarnya. Akhirnya dari kasus Mostly Harmless ini dibuatnyalah banyak sekali Facebook page atau grup-grup Facebook juga yang dibuat untuk membagikan hal-hal mengenai Mostly Harmless maupun teori-teori yang berkembang di kalangan para pendaki mengenai siapa sebenarnya Mostly Harmless ini. Ada yang berteori bahwa pria ini merupakan anak yang hilang pada tahun 1982 yang ceritanya ditayangkan di acara TV Dr. Oz. Ada juga yang bilang bahwa pria ini merupakan tersangka pembunuhan yang sedang melarikan diri. Lainnya juga bilang bahwa trail names denim bukan berasal dari jeans yang dia pakai, tetapi adalah denholm, yang berarti IT crowd. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Mostly Harmless ini meninggal karena dia tidak bisa berjalan lagi. Seperti yang udah aku ceritain di awal tadi, bahwa ketika Mostly Harmless ini bertemu dengan Nenek Obsidian ini menyadari bahwa Mostly Harmless ini memiliki masalah dengan kakinya. Selain itu, dia juga sering terlihat menggunakan knee braces. Dan kita tahu sendiri bahwa barang bawaan dari si Mostly Harmless ini sangat berat, sementara dia harus berjalan di jalur pendakian yang nggak gampang. Jadi kemungkinannya hal inilah yang menyebabkan kakinya ini bertambah parah, dan dia tidak bisa mencari pertolongan sampai akhirnya dia mati kelaparan sendirian di dalam tendanya. Selain dari Facebook page atau juga grup Facebook yang dibuat oleh para pendaki-pendaki itu tadi dalam mengungkapkan identitas asli dari pria misterius ini, ada juga sebuah thread yang dibuat untuk menceritakan kisah dari Mostly Harmless ini. Ada satu thread yang meyakinkan bahwa Mostly Harmless adalah seseorang yang nama aslinya adalah Daniel Charleston yang menghilang sejak tanggal 20 Maret 2017 yang pada saat itu berusia 42 tahun. Walaupun sebenarnya dari thread ini pun banyak orang yang menyangkal karena ketika foto mereka berdua ini disandingkan ada ketidaksamaan satu dengan yang lainnya. Ada seorang perempuan bernama Natasha Tesley yang merupakan seseorang yang sangat tertarik dengan kasusnya Mostly Harmless. Dan akhirnya dia mengumumkan bahwa identitas asli dari Mostly Harmless ini akhirnya diketahui. Akhirnya setelah 2,5 tahun menunggu dan mencari identitas asli dari Mostly Harmless ini,
Pada tahun 2020 di bulan Desember, identitas Mostly Harmless pun akhirnya dirilis. Walaupun hal ini belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang setempat. Nama asli dari Mostly Harmless ini adalah Vance Rodriguez. Jadi awalnya ada sebuah foto yang dikirimkan oleh seseorang yang akhirnya diketahui adalah teman dari Mostly Harmless ini. Nah, seseorang itu mengirimkan foto ketika si Mostly Harmless atau Vance ini saat masih muda. Dan waktu kedua foto ini disandingkan, memang benar-benar terlihat kesamaan di antara keduanya yang cukup signifikan. Yang pertama kali memecahkan misteri ini tentang siapa sebenarnya identitas asli dari Mostly Harmless ini adalah seorang teman yang pernah tinggal sekamar dengan dirinya. Jadi teman sekamarnya itu tadi mengenali Vance atau Mostly Harmless ini dari foto-fotonya yang tersebar luas di Facebook. Kemudian temannya ini pun menghubungi mantan pacar Vance yang bernama Tagi atau dikenal dengan nama Tagi. Kemudian Tagi ini mengkonfirmasi bahwa benar-benar yang tersebar luas di Facebook tersebut adalah Vance Rodriguez yang merupakan mantan pacarnya. Akhirnya, identitas asli dari Mostly Harmless ini dikonfirmasikan kepada kepolisian setempat oleh teman sekamarnya itu tadi. Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi dari pihak terkait atau pihak yang berwenang, tetapi hal ini sudah dipercayai banyak orang bahwa memang benar Mostly Harmless ini adalah Vance Rodriguez. Diketahui bahwa Vance memang berasal dari Louisiana dan berusia 42 tahun pada saat dia meninggal. Ceritanya, tiba-tiba Vance ini meninggalkan apartemennya yang ada di Brooklyn. Dia juga meninggalkan dompetnya, kartu kredit, ID card, SIM, dan menurut cerita yang beredar, si Vance ini sebenarnya berencana untuk kembali ke apartemennya. Kalau dilihat dari makanan yang masih berserakan di dapurnya, kemudian baju-baju yang masih menggantung di jemurannya, sebenarnya disimpulkan bahwa si Vance ini sebenarnya ingin kembali ke apartemennya. Tapi sayangnya rencana itu tidak pernah terjadi. Cerita lain yaitu berasal dari pemilik apartemen di mana Vance ini tinggal. Jadi pemilik apartemen ini menyadari bahwa apartemennya ini sudah tidak dibayar selama 1,5 tahun, dan kemudian ia berusaha untuk mengirimkan surat peringatan ke Vance yang tidak pernah mendapatkan balasan. Kemudian akhirnya bapak pemilik apartemen ini mengunjungi apartemen dari Vance untuk mengecek apakah orangnya masih ada di sana atau tidak. Dan yang ditemui hanyalah ruang kosong beserta dengan barang-barang yang masih berserakan. Di balik terungkapnya identitas asli dari Mostly Harmless ini, masih saja tidak diketahui apa yang sebenarnya menyebabkan si Mostly Harmless atau Vance ini meninggalkan kehidupannya begitu saja. Satu-satunya petunjuk diungkapkan oleh pemilik dari apartemen tersebut. Jadi pemilik dari apartemen ini menceritakan bahwa Vance ini sebenarnya tinggal dengan seorang wanita yang merupakan pacarnya, dan kemudian pada satu waktu mereka bertengkar hebat, dan kemudian wanita ini meninggalkan Vance sendirian. Waktu pemilik apartemen ini mencoba untuk menghubungi wanita yang pernah tinggal dengan Vance ini untuk mencari tahu di mana sebenarnya keberadaan dari Vance, tapi si wanita ini mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menghubungi Vance dan dia juga tidak mau untuk membawa barang-barang Vance untuk keluar dari apartemennya. Selain itu, anehnya lagi, walaupun keluarga dari Vance ini masih hidup, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melaporkannya sebagai orang hilang. Beberapa anggota keluarga dari Vance ini sebenarnya juga join grup Facebook yang dibuat oleh Natasha Tesley setelah identitas asli dari Mostly Harmless atau Vance ini terungkap. Namun sayangnya keluarganya tidak pernah mau untuk dimintai keterangan apapun, bahkan mereka juga tidak pernah like atau komen postingan-postingan yang dibuat oleh para pendaki-pendaki yang berusaha untuk mengungkap identitas asli dari Mostly Harmless ini. Kalau kalian ingat, orang pertama yang berhasil memecahkan misteri ini adalah teman sekamar dari Vance. Nah, orang tersebut bernama Randy. Randy mengatakan bahwa memang sikap dari keluarga Vance ini adalah pilihan mereka, dan ada alasan khusus kenapa mereka tidak pernah melaporkan Vance sebagai orang hilang. Dari Randy juga diketahui bahwa Vance ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya maupun dengan teman-temannya. Kalau kalian juga ingat, ada orang kedua yang mengkonfirmasikan tentang siapa Mostly Harmless itu sebenarnya adalah mantan pacarnya yang bernama Tagi. Nah, ibu dari Tagi ini dulunya juga sering memposting di Facebook tentang dinamika hubungan antara si Tagi dengan Mostly Harmless atau Vance Rodriguez. Ibunda dari Tagi ini mengatakan bahwa Mostly Harmless atau Vance Rodriguez ini merupakan seseorang yang abusive atau kasar, kemudian juga mempunyai temperamen dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ada satu temannya lagi yang bernama Mary yang mengatakan bahwa Vance ini memiliki depresi, sehingga dia seringkali bersikap kasar dan menolak untuk berbicara dengan keluarga maupun teman-temannya. Mungkin dari cerita-cerita yang udah aku sebutin tadi memang terdengar sedikit janggal karena perilaku yang ditunjukkan oleh Mostly Harmless waktu dia mendaki sama perilakunya di masa lalu itu merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Vance Rodriguez ini dikenal sebagai seseorang yang sangat kasar, temperamental,
tidak bisa mengendalikan emosi, dan bahkan memiliki masalah hubungan dengan teman-teman dan keluarganya. Sementara ketika ia sedang mendaki, perilaku tersebut yang dijelaskan oleh teman-teman dari Vance ini ataupun keluarganya Vance itu sama sekali tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah terlihat. Sebaliknya, si Mostly Harmless atau Vance Rodriguez ini terlihat sebagai seseorang yang sangat baik, ramah, dan juga tidak terlihat aneh bagi orang-orang yang ditemuinya di jalur pendakian. Inilah akhir kasus dari Mostly Harmless, di mana kasusnya bisa terpecahkan karena ada orang-orang yang tidak pernah lelah untuk membagikan cerita-cerita dari Mostly Harmless ini di sosial media. So teman-teman, terima kasih banyak karena udah mau dengerin cerita dari aku, dan semoga kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sebenarnya kalau dari berawal di musim panas, gimana?